Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan membahas permainan Judit Polgar di saat pegang buah hitam dan membuka pembukaan catur Sicilian varian Taimanov. Partai ini dimainkan oleh Mia Sator melawan Judit Polgar di World Cup Championship 1988 di U12. Baik, dimulai dari E4, C5, kuda F3, E6, D4, C kali D4, kuda kali D4, dan kuda ke C6. Kuda ke C3, menteri ke C7, gajah ke E3, kuda ke F6, dan gajah ke D3. Inilah Sicilian varian Taimanov, teman-teman. Dilanjutkan dengan A6, A3, gajah ke D6, H3, B5. Di sini dari putih langsung rokade, gajah ke B7 dan kuda mukul C6, menteri mukul kuda dan F4. Debrakan yang dilakukan putih untuk ke sayap raja tidak bisa dihindari untuk pertukaran karena di sini ancamannya gajah dan kuda. Di sini teman-teman, langkah dari hitam bukan menghindar gajah atau kuda tersebut, melainkan mendorong pion ke B4. Jelas bahwa di sini sama-sama mengancam. Dilanjutkan dengan A kali B4 dan gajah kali B4, kuda ke E2 dan kuda kali E4 karena penjagaan sudah lepas dari kuda dan gajah. Di sini kuda ke D4 lagi. Dengan diancamnya menteri dan sekaligus menghilangkan ancaman checkmate ketika ada pemaksaan untuk dibuang kuda mengancam menteri. Di sini menteri langsung ke C7 dan F5. Sekilas bahwa ada serangan balik dari putih di sini, teman-teman, untuk memaksa pertukaran di sayap raja. Setelah dijawab kuda ke F6, maka semuanya sudah terjawab. Dilanjutkan dengan menteri ke E2, E5, dan kuda ke B3. Hitam langsung rokade dan C3. Hingga ke langkah 20 ini, teman-teman, tidak ada sedikit pun dari kedua pemain melakukan kesalahan langkah, apalagi blunder. Dilanjutkan dengan gajah ke E7, gajah kali A6, dan gajah mukul gajah, benteng mukul gajah. Memaksa peraduan dan diterima. Dipukul oleh menteri, benteng ke B8. Di sini, teman-teman, detik-detik ada komplikasi langkah yang memaksa ada kombinasi menteri ke A4 dilanjutkan dengan menteri ke B7. Tidak ada tekanan yang berarti sebenarnya di sini, baik dari putih maupun hitam. Tapi setelah kuda ini ke D2, teman-teman, menteri langsung naik ke D5. Jelas bahwa pion yang di B2 menjadi target benteng. Sebaiknya di langkah ini, teman-teman, adalah menteri ke C2 itu lebih baik. Karena untuk menjaga kedua sisi, baik penjagaan kuda maupun pion. Tapi di partai, di saat posisi menteri ke D5, langkah partai dia kuda ke C4. Disinilah langkah blunder yang dilakukan oleh putih. Dimulai dari blunder tersebut langsung dikunci oleh menteri ke E4. Dan ini masuk ke langkah serba salah. Perhatikan bahwa kuda yang di C4 terpin ketika dibuka, tentu dia terjadi peraduan menteri. Dan di partai, teman-teman, gajah ke C1. Sebaiknya di posisi ini adalah gajah ke F2. Ini lebih baik. Jikapun dipaksa diancam di sini pion D5, menteri ke A7 untuk mengancam benteng dan benteng ke E8, kuda ke E3. Jelas bahwa di sini sama-sama aman. Kembali ke posisi di saat menteri ini ke E4, teman-teman. Jawaban dari putih sangat blunder di sini setelah gajah diturunkan ke C1. Pelajaran untuk kita bahwa langkah ketika ada pin seperti ini untuk menyelesaikan daripada
polemik di sayap menteri ini, sebaiknya tadi gajah ke F2, langkah partai gajah ke C1, langsung dinaikkan gajah ke C5 cek, raja ke H2, baru di sini didorong ke D5. Inilah detik-detik dari putih menyerah. Dan dari putih mencoba memaksa pertukaran dengan mendorong B4, tapi setelah dipukul kuda maka putih menyerah. Kenapa? Karena jika dipukul gajah dia harus kehilangan menteri, atau jika menteri bergeser ke tempat yang tidak tepat dia harus kehilangan benteng yang di F1. Makanya di partai di posisi ini dia menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Binek Pacek melawan Judith Polgar di Olimpiade tahun 2000. Dimulai dari E4 C5 kuda F3 E6, D4 C kali D4 kuda kali D4, kuda ke C6 kuda ke C3, menteri ke C7, gajah ke E3 A6, gajah ke D3 B5. Di sini langsung dipukul kuda yang di C6, menteri mukul kuda dan putih langsung rokade. Gajah ke B7, jelas bahwa targetnya adalah serangan terselubung G2. Dilanjutkan dengan A3, kuda F6 dan menteri ke E2. Di sini teman-teman langsung dijawab oleh hitam H5. Jelas untuk memancing gajah gelap putih untuk masuk ke G5. Tapi ternyata putih memilih untuk merusak susunan pion yang akan didorong oleh hitam. F4, kuda ke G4 dengan target gajah sekaligus ancaman skakster jika dipukul. Di sini dijawab dengan gajah ke D2. Bahwa di langkah ini teman-teman memang serba salah, karena desakan dari kuda tersebut memaksa putih untuk membatalkan serangan. Gajah ke C5 cek, dan di sini raja ke H1, karena jika ditutup dia harus kehilangan satu perwira. Gajah ke D4 dan benteng A ke E1. Mobilisasi perwira di jalur sentrum ini membuat berpikir panjang dari Judith Polgar teman-teman. Tapi setelah susah untuk dihindari serangan ketika tetap bertahan raja di E8 ini, akhirnya dia menjawab dengan rokade panjang, melepaskan semua tekanan yang mobilisasi perwiranya sudah siap. Kuda ke D1 dan F5, gajah ke A5, benteng D ke F8. Jika dipukul pion tersebut akan mendukung serangan ke arah G2. Dilanjutkan dengan C3, dan di sini gajah ke A7. Bahwa langkah gajah ke A7 ini untuk mengunci petak G1 ketika terjadi pertukaran perwira teman-teman. E5, G5, C4, B kali C4 dan gajah kali C4. Sangat riskan sebenarnya untuk hitam teman-teman di posisi ini. Ketika terjadi pertukaran, lajur C ini akan kosong. G kali F4 dilanjutkan dengan benteng ke F3. Dia mempersiapkan untuk skakster teman-teman. Benteng H ke G8, dia tidak mempedulikan itu, dan di sini B4. Jelas bahwa targetnya adalah untuk mobilisasi benteng. Dijawab oleh putih dengan kuda memukul pion yang di E5. Inilah detik-detik langkah paksa kombinasi dari Judith Polgar. Setelah kuda mukul pion, ternyata dipukul oleh menteri teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri kali C4. Di posisi ini teman-teman sudah masuk ke langkah kombinasi. Jika di posisi ini dari putih salah memainkan,
maka ancamannya adalah checkmate. Ketika putih di sini menggeser benteng ke C3 dengan berharap skak seter, maka akan di closing checkmate. Perhatikan, tidak ada langkah untuk raja berlindung. Di saat posisi menteri ke C4 ini teman-teman, dijawab oleh putih dengan kuda ke B2. Jelas untuk menggeser posisi menteri dari lajur C tersebut. Tapi langkah Judith Polgar teman-teman, dengan gebrakan yang penuh power, dia langsung menghantam gajah ke benteng. Jika di posisi ini dia pukul menteri teman-teman, maka checkmate tidak bisa dihindari. Baik, kembali ke posisi. Di saat gajah memukul benteng tersebut, di sini langkah partai adalah memukul gajah dengan pion. Dilanjutkan dengan menteri ke C2, ini langsung menyerah. Dari putih langsung menyerah karena tidak ada kemungkinan untuk bisa ditolong langkah tersebut. Langkah terbaik di sini adalah diadu menteri. Setelah menteri ini diadu teman-teman, untuk menghindari checkmate, maka akan dibuang benteng tersebut oleh hitam, dan ini tidak bisa dipukul oleh raja, akan dipukul oleh benteng. Kenapa dia menyerah? Karena dia harus kehilangan menteri. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Andreas Guerrero, Grandmaster pria yang berasal dari Venezuela, melawan Judith Polgar di Chess Olimpiade 2014. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, E6, D4, C kali D4, kuda kali D4, dan kuda ke C6. Dilanjutkan dengan kuda ke C3, A6, F4, kuda G ke E7, dan kuda ke F3. B5, A3, gajah ke B7, gajah ke D3, dan kuda ke G6. Dilanjutkan dengan langkah putih langsung rokade, menteri ke C7, kuda G5, F6. Bahwa serangan dari putih ini berniat untuk merusak susunan pion yang di sayap raja teman-teman. Setelah didorong pion, kuda tidak kembali ke F3 melainkan ke H3. Ini langkah yang kurang akurat. Gajah ke C5 cek, dilanjutkan dengan raja ke H1. Di sini hitam memilih rokade panjang untuk total penyerangan ke sayap raja teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri ke H5 dan kuda C ke E7. Dijawab dengan menteri ke E2 lagi. Di sini bolak-bolak dari menteri bolak-balik tersebut tujuannya untuk mengacaukan serangan daripada hitam. E5, F kali E5, dan kuda mukul pion. Kuda ke F4 dilanjutkan dengan H5, A4, G5, A kali B5, dan G kali F4. Entah serangan yang ditujukan oleh hitam ini berniat untuk membongkar sayap raja, tapi targetnya tetap ke sayap menteri, karena setelah B kali A6 teman-teman, ini makin kelihatan bahwa desakan ternyata di sayap menteri susah untuk dihindari oleh hitam. Tapi dijawab dengan gajah ke C6, dan ini sudah cukup membungkus serangan yang akan dilancarkan oleh putih, membiarkan lajur A itu kosong agar bisa ditempati oleh gajah ke A7. Dilanjutkan dengan gajah kali F4, benteng D ke G8, gajah ke C4, benteng ke G4, kuda ke D5, kuda kali D5, dilanjutkan dengan gajah mukul gajah, kuda kali D5, dilanjutkan dengan E kali D5. Di sini langsung bergeser raja ke B8 karena ada kemungkinan akan didorong pion ke A7. Benteng ke F3 untuk mendukung serangan pion di sayap menteri ini teman-teman. Raja langsung ke A8. Di sini sembunyi yang sangat aman untuk hitam teman-teman. Dijawab oleh
putih H3, dan di sini ternyata benteng H ke G8. Dia sengaja membiarkan benteng ini dipukul, teman-teman. Dan jika ini dipukul, maka yang terjadi benteng juga harus hilang. Ketika dia memukul kuda yang di E5 akan dipukul oleh menteri. Menteri kali menteri misalnya akan dipukul, benteng putih tetap terancam. Dan di sini jelas ancaman checkmate, teman-teman. Jika benteng ini ke C3 untuk mengancam gajah, karena lajur G1 terpin oleh gajah, maka di sini di closing dengan H8. Setelah benteng H8 tentu dia harus memberikan benteng kepada pion, dan jelas bahwa di sini mutlak. Kembali ke posisi benteng H ke G8, teman-teman. Langkah partai adalah D6 untuk menghindari serangan kemungkinan dari hitam dengan benteng di double ini, sekaligus dengan target mengincar kuda, menghentikan langkah serangan tersebut. Menteri ke C6 dan H kali G4. Di sini langkah blunder ternyata tetap dilakukan oleh putih, tapi dia masih punya gajah untuk menutup di H2. Setelah pion kali pion, benteng ke C3 untuk mengepin gajah tersebut sekaligus mengancam memukul. Di sini benteng ke H8. Cek. Gajah ke H2, dilanjutkan dengan menteri mukul pion yang di D6. Menteri ke E4 cek, kuda ke C6. Target dari hitam jelas ancaman checkmate dengan gajah dipukul. Tapi di sini dijawab dengan G3. Benteng kali H2, langkah yang susah untuk dihindari karena ini bersifat langkah paksa. Perhatikan, teman-teman, ini detik-detik dari putih menyerah. Sangat brilian membuang benteng memukul gajah tersebut dari Judith Polgar. Karena langkah tawaran ini, teman-teman, kemungkinan semuanya adalah mat. Ini tidak bisa menghindar dari raja, wajib dipukul. Dan setelah dipukul, satu langkah dari ini putih menyerah. Seorang grandmaster pria tersebut langsung geleng-geleng dibuat oleh Judith Polgar. Kenapa? Karena menteri ke D2 cek. Satu-satunya langkah di sini adalah terbaik untuk putih, raja ke H1. Baik. Kemungkinan lain kenapa dia menyerah? Ketika ini raja ke H1, teman-teman, tentu akan di closing oleh menteri cek ke sini, ke H6, teman-teman. Dan satu-satunya langkah hanya bergeser ke G2. Perhatikan, setelah ke G2 akan di closing checkmate ke sini. Clear? Baik, kenapa dia menyerah? Di saat posisi menteri cek, ketika ditutup dengan menteri, teman-teman, ini sudah langkah terbaik dijalankan, maka akan datang menteri tetap ke H6 cek, ditutup oleh menteri karena tidak bisa bergerak, akan dipukul checkmate juga. Semua kemungkinan, tidak ada alasan untuk dia tidak menyerah. Dan masalahnya semuanya checkmate, bukan hanya kalah menteri atau kalah perwira. Makanya dia menyerah di saat posisi menteri cek di D2. Baik, sekian dulu pelajaran untuk kita untuk menganalisa pembukaan Sisilia ketika pegang buah hitam adalah kemungkinan kombinasi-kombinasi kecil yang bersifat merugikan bahkan menjadi jalan mat untuk putih. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum